Ya, siap, Mbak Rina. Oke, bentar Pak. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Ini sudah masuk waktu istirahat ini Pak. Gimana, mau makan bareng siang enggak Pak? Well, gimana, Mbak? Mau makan bareng ini? Suasana sepertinya baru tidak mood, Mbak. Banyak yang dipikirkan ini. Lah pripun, tumben ini. Pantes saya perhatikan dari tadi kok Pak Kukuh itu terlihat murung. Ada apa Pak, kalau boleh tahu? Mau Pak Kukuh cerita ke saya? Pripun? Iya, Bu. Sebetulnya saya juga bingung ini, Mbak. Eh, mau cerita gimana, Mbak ya? Ini ada sedikit masalah menurut saya ini yang perlu penyelesaian, Mbak. Oh, kenapa itu Pak? Itu Mbak, kebetulan kan saya mendapatkan surat perintah dari Pak Kepala Sekolah untuk ikut seleksi guru penggerak, Mbak. Padahal seleksi guru penggerak angkatan ke-9 ini itu di sekolah itu ada 10 orang. Nah, saya juga termasuk di dalamnya, padahal eh, saya sudah banyak pekerjaan yang disampaikan ke saya. Ada Wakasen, ada pembina OSIS, kemudian usia saya itu sudah eh, 50 tahun. Jadi kalau dilihat dari usia juga sudah boleh dikatakan udur, ya. Sudah pada tahap akhir, Mbak. Jadi itu juga masih ditambah saya jam mengajar saya itu sampai 24 jam. Kemudian Mbak Rina juga perso untuk anak saya juga masih kecil-kecil. Kemudian juga ketika di rumah harus eh, memberikan pelajaran ataupun ngajari anak-anak ketika ada PR, karena dua-duanya juga masih di bangku sekolah, Mbak. Seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan kok CGP sepertinya kok pekerjaannya banyak, itu sepertinya kok membuat pusing gitu sebetulnya. Ini belum tes sudah seperti itu, Mbak. Oh gitu. Jadi ini Pak Iya, Kukuh ini merasa tidak nyaman dengan kondisi yang saat ini. Terus saya juga paham Pak gimana perasaannya Bapak. iya itu eh, saya sempat berpikir juga, misalnya saya eh, menghadap Pak Kepala Sekolah, kemudian matur ke beliaunya untuk mundur dari pencalonan atau seleksi ini, kok kiranya sepertinya kok ya gimana gitu, Mbak. Karena kalau mendapatkan surat tugas kok terus mundur ini rasanya ada sesuatu yang mengganjal gitu. Ya benar sih Pak, saya setuju sangat dengan Pak Kukuh. Jadi kalau misalnya kita itu memang harus melaksanakan tugas itu sesuai dengan surat tugas yang telah diberikan gitu. Kira-kira menurut Pak Kukuh apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini? Ya sebetulnya saya ingin halo, nggih. Saya ingin setelah nanti bercerita dengan Mbak Rina itu untuk saya merasa unek-unek saya itu plong, kemudian saya bisa keluar dari masalah, bahkan kalau bisa mendapatkan solusi yang pas, yang tepat dengan adanya masalah yang saya hadapi itu, Mbak. Ya benar Pak, memang tuh biasanya kita kalau memang sudah cerita-cerita gitu rasanya memang lebih tenang. Terus kemudian bagaimana dengan anak-anak? Pak Kukuh sudah menjelaskan kenapa sering membawa pekerjaan kantor ke rumah nggak? Ya sebetulnya saya sudah, anu, Mbak, saya sudah cerita pada Pak, anak-anak Bapak itu anak Pak Kukuh gitu. kalau di
di rumah itu pekerjaannya banyak sehingga akhirnya saya bawa sampai di rumah pekerjaan di sekolah itu. Jadi karena memang pekerjaannya banyak tidak selesai di rumah akhirnya harus saya bawa ke sekolah. Tapi tahunya mereka itu mereka ketika saya pulang ya sudah kalau di rumah praktis waktu untuk anak semua seperti itu enggak. Tuh. Kalau dilihat-lihat ini Pak, dari skala 0 sampai 10, kira-kira Pak Kuku itu di skala yang berapa ya? Wah, kalau skala itu gimana ya Mbak? Saya merasakan paling ya eh, 5 sampai 5 nanti. 5 skala 5 awalnya seperti itu. Nah, jadi saya juga Oke. bisa mengerti Pak, bisa paham tentang kendalanya Pak Kuku. Terus persepsi anak-anak memang kebanyakannya begitu. Nah, apakah masih ada hal yang lagi Pak? Halo? Halo. Eh Saya ulangin ya Pak. iya, gimana Mbak? Halo? Halo, Ya. ya, ya, Nah, saya juga paham atas kendala-kendalanya Pak Kuku dan saya mengerti gitu kan. Jadi persepsinya anak-anak memang kebanyakannya begitu Pak. Nah, kira-kira masih ada hal yang lain lagi iya nggak Pak? Bu. Terus terang saya juga repot dengan kondisi pekerjaan yang tadi itu dari Wakasek dan lain sebagainya tadi dengan segala tanggung jawab saya itu. Ditambah lagi sebentar lagi ini mau ujian kelas 12. Kemudian nanti harus koreksi, menyelesaikan rapot mereka dan sebentar lagi juga mengolah rapot. Bahkan ini juga bisa jadi nanti sampai ngurusi jasa kelas 12, Mbak. Jadi kalau di kurikulum itu kan memang pekerjaannya amat sangat luar biasa seperti itu, Mbak. Ditambah lagi nanti kalau ikut seleksi guru penggerak ini kan ya tambah pekerjaan yang semakin menumpuk, Mbak. Wah, ternyata banyak sekali ya yang harus dihandle Pak Kukuh ini. Nah, berarti kalau saya simpulkan secara garis besar, permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah dengan anak dan tentang tugas seleksi guru penggerak. Pripun, gitu nggih? Ya, ya itu, Mbak. Intinya dua hal itu. Satu, Kemudian satu eh, yang tentang anak, satunya lagi ya tentang tugas guru penggerak seleksi guru tadi seleksi, penggerak. iya, Mbak. Oke. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut sampai saat ini, apakah Pak Kukuh mempunyai rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya kalau dengan anak itu saya akan berusaha menjelaskan lebih detail tentang tanggung jawab saya di sekolah dengan bahasa anak seperti sehingga mereka akhirnya akan tahu. Dan mungkin nanti saya juga akan ajak anak ke sekolah biar nanti mereka akan tahu oh ternyata ketika di sekolah pekerjaan bapak itu sangat banyak seperti itu sehingga nanti anak akan mau menerima kondisi orang tua. Di samping itu nanti juga saya akan berusaha menyelesaikan pekerjaan kantor itu sebaik-baiknya kalau bisa di kantor, tapi toh ketika tidak selesai akan saya bawa pulang dan nanti kalau terpaksa ya saya kerjakan setelah anak-anak tidur. Seperti itu, Iya, Mbak. iya. Oke. Wah, bagus sekali itu, Pak. Nah, kalau tentang seleksi guru penggerak, apa yang sudah Pak Kukuh lakukan? Eh, ya nanti ini saya sudah menghubungi teman-teman rekan satu sekolah dan mereka juga seperti saya mendapatkan tugas dari Pak Kepala Sekolah untuk ikut seleksi guru penggerak. Harapannya mereka nanti saya dan teman-teman itu bisa mengerjakan secara bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi Pak Kukuh ini sudah menghubungi teman-teman yang lainnya juga ya?
Ada Selain Mbak. Nggih. itu, ya, selain itu apalagi Pak yang sudah Pak Kuku lakukan? Eh, Kebetulan di sekolah saya itu kan sudah ada 2 CGP yang termasuk di angkatan 8, Mbak. Jadi saya juga berpikir untuk minta bantuan teman saya itu untuk eh, istilahnya bagaimana agar nanti dalam proses seleksi itu saya akan berusaha minta pengalaman-pengalaman mereka, langkah-langkah mereka, sehingga mereka itu akhirnya bisa lolos di guru penggerak angkatan 8 karena mereka sekarang juga dalam proses pendidikan seperti itu, Mbak. Jadi barangkali nanti bisa sharing tentang seleksi awal atau kegiatan-kegiatan awal seperti itu. Jadi terus nih menurut Pak Kuku, mengapa harus meminta bantuan ke rekan calon guru penggerak yang angkatan 8 itu? Ya karena menurut saya gini, Mbak, teman-teman saya yang berdua itu kan lebih paham, mereka lebih paham karena sudah pernah menjalani proses ini. Jadi paling tidak teman-teman itu bisa sharing, berbagi pengalaman, bisa menguatkan pada saya, bisa memberikan gambaran real tentang pendidikan guru penggerak itu seperti apa, sehingga saya dan teman-teman yang bersepuluh tadi itu bisa termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti seleksi. Apalagi kalau misalnya nanti dari teman yang bersepuluh itu untuk proses awal itu bisa mengerjakan bersama-sama, itu saya kira akan lebih ringan, Mbak. Karena sama-sama nasibnya gitu, Mbak. Ya baik sekali itu Pak, keren. Amin. Semoga berhasil ya, Mbak. Minta doanya. Oke Pak Kuku. Nah, semoga berhasil Pak. Nah, kira-kira selain teman-teman CGP, apakah ada pihak lain yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi yang akan Pak Kukuh jalani nanti. Gimana, Mbak ya? Kalau tentang guru penggerak, nanti saya akan berusaha juga untuk menghadap Pak Kepala Sekolah dari beliau karena beliau juga saya yakin sudah banyak pengalaman tentang kegiatan di sekolah itu akan saya mohon saran dari beliau. Semoga beliau Pak Kepala Sekolah itu akan memberikan masukan yang positif, akan memberikan saran sehingga eh, dengan tekad seperti itu saya untuk mengikuti seleksi CGP itu juga akan semakin kuat nanti. Oke, wah saya pikir itu langkah yang sangat baik Pak. Kalau tentang anak-anaknya Pak Kukuh bagaimana? Kalau tentang anak-anak itu saya akan minta bantuan ibu saya agar juga memberikan pengertian pada anak saya karena terus terang untuk ibu saya ini eh, menjadi satu rumah dengan saya dan kalau anak-anak itu juga ketika mendapatkan eh, informasi dari mbahnya itu akan ya nurut gitu karena kebetulan dari kecil itu anak-anak saya dekat dengan neneknya juga ketika ditinggal bekerja orang tua, Mbak. Oh, ternyata bagus sekali ya Pak. Selamat karena Pak Kukuh telah menemukan solusi dari permasalahannya Pak Kukuh sendiri. Nah, sekarang apakah Pak Kukuh ini akan berkomitmen untuk melakukan rencana aksi solusi yang ini? Tentu, Mbak, ini saya akan berusaha untuk segera melaksanakan karena saya juga tidak nyaman kalau dalam kondisi terus seperti ini yang masih bingung, mumet ataupun gimana lagi kondisi seperti ini. Jadi tentunya akan mengganggu kinerja saya dan semangat saya dan harapannya nanti saya juga eh, ke depan ini segera masalah ini terpecahkan dan semangat saya kembali bekerja itu kembali meningkat. Seperti itu, Mbak. Oke,
Oke, semangat semangat, Pak. Nah, sekarang Pak Kukuh tinggal memikirkan kapan Pak Kukuh akan melaksanakan Ya, komitmen secepatnya, tersebut. Mbak. Ya, kalau bisa besok, besok akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi, maksimal dalam waktu 1 minggu ya, sudah eh, istilahnya sudah saya laksanakan rencana tadi berkaitan dengan pekerjaan maupun anak-anak saya. Bagus itu Pak, semakin cepat semakin baik. Iya, Mbak. Biar tidak berlarut-larut juga nanti, biar tidak mumet. Nah, sekarang gimana Pak? Sudah merasa plong kan? Karena kita sudah bercerita tadi, terus kira-kira ini masih ada yang saya bantu lagi nggak Pak? Saya kira sudah, Mbak. Saya sudah lega bisa berbagi masalah dengan Mbak Rina itu. Dan akhirnya sekarang sudah plong rasanya seperti itu. Alhamdulillah, syukurlah Pak ya. Kalau sudah merasa lega, terus kemudian semoga masalahnya Pak Kuku ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan semoga Pak Kuku juga dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Iya, Mbak. Amin, Mbak. Minta doanya juga. Terima kasih, Mbak, karena waktunya tadi sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Saya minta juga Mbak Rina untuk membantu saya juga menjaga komitmen untuk melaksanakan solusi yang tadi sudah kita bahas. Ya, sama-sama Pak, Alhamdulillah, Ya, Mbak. pasti. Ya. Terima kasih, Mbak. Sama Pak Kuku.